Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaludin Lutfi. Saya dari kelas Mekatronika B Pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pertama mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Pada pertemuan pertama ini praktikumnya yaitu pengalokasian benda kerja. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat rangkaian dan cara kerja dari rangkaian tersebut. Di sini ada 8 rangkaian, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda dan cara kerja yang berbeda-beda. Baik, saya jelaskan dari yang pertama terlebih dahulu. Pertama, di sini adalah rangkaian kendali langsung single acting cylinder, di mana silinder ini dikendalikan langsung oleh katup 3/2 yang diaktifkan menggunakan tombol dan memposisikan normal menggunakan spring atau per atau pegas. Di sini posisi kontaknya atau posisi valve-nya yaitu NC, normally close, awalnya tertutup. Jadi aliran udara ini tidak masuk langsung ke silinder. Silindernya ini single acting, di mana single acting itu silinder itu digerakkan secara manual hanya pada saat maju saja. Mundurnya dia otomatis karena ada pegas. Maksudnya otomatis yaitu ketika tidak ada angin bertekanan masuk lagi ke dalam port input silinder, sehingga silinder akan mundur. Baik, di sini cara kerjanya yaitu ada suplai udara bertekanan 6 bar masuk ke dalam pin 1 atau port 1 pada katup, di mana suplai udara ini tidak melalui atau tidak mengalir ke silinder karena ini posisinya terputus di sini. Nah, untuk agar udara ini bisa masuk ke silinder, kita tekan tombol, di mana tombol ini akan merubah posisinya dari NC menjadi kebuka atau tersambung. Awalnya tertutup. Kita tekan. Nah, bisa dilihat di sini aliran udaranya tidak terputus atau tersambung sekarang, sehingga aliran udara dari supply masuk ke silinder sehingga silinder maju. Ini kondisinya masih ditekan. Ketika saya lepas, silinder akan mundur. Nah, silinder ini mundur karena ada pegas di sini. Jadi ketika udara tidak ada lagi masuk ke silinder, pegas ini akan bekerja mendorong base pistonnya, sehingga udara yang berada di dalam tadi keluar melalui port 2 hingga ke port 3. Baik, lanjut ke rangkaian kedua. Di sini adalah rangkaian kendali tidak langsung menggunakan single acting cylinder. Sebelumnya kita menggunakan satu katup, satu valve, di mana katup ini dioperasikan menggunakan tombol. Sekarang kita menggunakan dua valve atau dua katup, di mana valve satunya menggunakan tombol seperti yang sebelumnya, yang satunya diaktifkan melalui udara bertekanan. Jadi cara kerjanya sama, namun hanya saja ini kan pengoperasiannya manual, sedangkan yang menggunakan angin ini kita operasikannya tidak melalui manual atau secara tidak langsung, sehingga namanya kendali tidak langsung. Jadi suplainya ada 6 bar ini untuk menggerakkan silindernya, sedangkan 4 bar ini untuk mengoperasikan katup yang diaktifkan atau dioperasikan menggunakan udara bertekanan pilot. Dimana cara kerjanya katup yang tombol ini memberikan udara bertekanan ke katup yang pilot atau yang
diaktifkan menggunakan udara bertekanan. Baik, cara kerjanya bersama yang sebelumnya. Hanya saja udaranya tidak langsung, udara 4 bar ini tidak masuk ke silinder, melainkan udara 6 bar ini. Baik, langsung saja. Oke, bisa kita lihat di sini udara masuk, udara 4 bar melewati ke port 1, keluar ke port 2 sehingga masuk ke port pilot atau biasanya 14 di valve, sehingga valve ini aktif dan udara 6 bar ini bisa jalan atau bisa masuk ke port 1 dan keluar di port 2 dan masuk ke silinder sehingga silinder maju. Ini posisi tombolnya masih saya tekan. Ketika tombol saya lepas, oke, udara terputus dari yang 4 bar maupun 6 bar, udaranya dua-duanya terputus sehingga silinder atau pegas pada silinder memosisikan kembali silinder pada posisi awal. Oke, itu kendali tidak langsung atau menggunakan single acting cylinder. Lanjut ke rangkaian ketiga. Di sini rangkaiannya adalah kendali langsung, hanya saja sekarang kita menggunakan double acting, di mana maju dan mundurnya silinder ini kita yang menggerakkan, tidak per lagi. Namun hanya saja pada valve ini pada intinya sama, digerakkan oleh per di sini. Hanya saja jika ada penggunaan lain, valve ini bisa saja dua-duanya menggunakan tombol, sehingga maju dan mundurnya kita aktifkan menggunakan tombol. Namun di sini kita menggunakan tombol untuk maju dan menggunakan per untuk mundur. Oke, baik. Di sini kita menggunakan valve 5/2, beda dengan sebelumnya yaitu 3/2. Kenapa 5/2? Karena 5/2 ini dia cocok untuk double acting cylinder, di mana output udaranya 2 dan 4 ini cocok untuk double acting cylinder. Yang 4 itu untuk masukkan silinder, yang 2 ini untuk keluarannya. Kita lihat di sini kan cuma satu nih. Nah, kalau yang di sini ada 2 nih. Nah, oke, itu bedanya. Oke, lanjut kita ke simulasi. Di sini kita menggunakan tombol D10. Kenapa D10? Supaya simulasinya lebih mudah saja. Dan pada komponen juga ada perbedaannya. D10 ini yaitu ketika kita tekan sekali, maka dia aktif terus menerus walaupun sudah kita lepas tombolnya. Nah, kalau yang ini beda, ini harus ditekan terus menerus biar dia aktif terus. Kalau yang ini kita tekan sekali aja. Untuk mematikannya kita tekan sekali lagi. Itu adalah tombol D10. Oke, cara kerjanya kita lihat supply number ini masuk ke port 1, keluar ke port 2. Oke, dia masuk ke silinder. Namun dia masuknya di sebelah kanan, atau dia posisi awalnya mendorong ke posisi normal silinder, yaitu posisi silinder minimal. Nah, ketika tombol ditekan, oke, ini saya lepas, nggak saya tekan-tekan ini. Supply number ini masuk ke 1, keluar di 4, dan masuk ke belakang silinder dan membuat silinder maju. Udaranya masuk sini, oke, terkumpul di sini udaranya, sehingga silindernya maju. Kita lepas, kita tekan sekali lagi, oke, silinder mundur karena ini suplai udaranya masuk ke area belakang silinder, area depan silinder, oke, sehingga silinder mundur. Baik, untuk keluarannya ini kan masuk nih udara, dia nggak selalu terkumpul di sini, melainkan dia keluar udaranya ke exhaust, pembuangan katup. Ini setiap ini itu adalah pembuangan. Ini juga ini pembuangan angin. Jadi udaranya masuk ke pembuangan, hanya saja pembuangannya tidak sebesar udara yang masuk. Oke, baik, lanjut ke rangkaian keempat.
kendali tidak langsung menggunakan double acting cylinder. Sama dengan sebelumnya, hanya saja kita menggunakan dua valve, dua katup, yang dimana untuk main valve-nya atau katup utamanya diaktifkan menggunakan pilot atau udara bertekanan, dimana udara bertekanan disuplai menggunakan 4 bar dan diatur menggunakan 3/2 valve seperti pada rangkaian 2. Hanya saja ini kan double acting, sehingga valve-nya ini menggunakan 5/2, tidak menggunakan 3/2. Oke, lanjut langsung saja karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, udara 4 bar ini dia fungsinya untuk mengaktifkan atau menggerakkan valve ini, sehingga valve ini bisa mengalirkan udara 6 bar ini ke silinder yang ada di atas. Oke, kita coba. Oh ya, ini tombolnya nggak ditekan ya, sehingga harus ditekan terus menerus. Oke, bisa dilihat 4 bar ini melalui valve 3/2 dia masuk ke port pilot atau port 14 pada katup 5/2, sehingga katup 5/2 ini aktif. Jadi udara 6 bar ini masuk ke silinder dan keluar di exhaust port 3. Oke, ketika saya lepas, posisi silinder kembali dimana udara itu mengalir melalui port 1 ke port 2 dan memundurkan silinder dan keluar ke port 5. Baik, lanjut ke rangkaian kelima. Rangkaian kelima ini adalah kendali maju diperlambat metode meter in. Oke, ini komponen baru ya untuk kita. Jadi di sini kita menggunakan flow meter atau biasa disebut katup cekik, di mana katup cekik ini berfungsi untuk mengatur udara bertekanan, sehingga udara bertekanan itu misalnya kita atur, misalnya dia di sini 6 bar nih kan, sini 6 bar, nah kita atur di sini kita maunya cuma 80% nih, sehingga yang keluar berapa bar gitu. Kita ingin cuma 4 bar sehingga ini melambat gitu. Ini kan 6 bar ini kan geraknya nih seperti ini, cepat laju. Nah, kita ingin atur nih silindernya, pengennya lambat deh gitu. Nah, kita atur di sebelah sini menggunakan flow meter atau katup cekik. Baik, kita coba. Oke, kemudian kita lihat dulu berapa persen. Oke, kita atur supaya kita nampak ini lambat, kita atur ke 20 saja. Oke, ini juga atur ke 20. Ini atur ke 20. Baik, kita coba sama seperti sebelumnya. Ini menggunakan sama seperti ini pada rangkaian ketiga, hanya saja rangkaian kelima ini ada katup cekiknya dan posisinya itu adalah ke atas atau meter in. Oke, kita simulasi dulu, nanti saya jelasin. Kita menggunakan D10. Oke, tuh jalannya udah mulai nampak perbedaan sama ini, tuh lajuan. Oke, biar nampak lagi kita kecilin lagi ke 10. Oke, nah makin pelan dia. Oke, kita lihat lagi ke 5 saja supaya lebih nampak. Nah, oke. Apa itu metode meter in? Meter in ini pada kendali maju diperlambat, yaitu dimana kita mengatur atau mengendalikan, memberikan katup cekik pada masukan silinder di bagian belakang
atau sebelum di pada posisi silinder posisi normal, yaitu di belakangnya, dimana udara yang masuk ke sini ini diatur. Nah sedangkan ini kan meter in, dia masuk in, nah ini in, nah kita atur di sini meterannya di sini, in meter sini meter in, oke, gitu intinya. Jadi kita atur udara yang masuk ke silinder. Oke, next ke yang rangkaian ke-6. Ini meter out. Oke, kita atur ke 5 lagi. Oke, di sini meter out kebalikan dari meter in, dimana udara yang kita ceki atau kita atur di bagian luarnya, di bagian keluarannya. Ini kan masuk silinder, ini keluaran silinder. Oke, kita tekan. Nah, di sini lebih lambat. Bedanya itu. Kalau di sini 5, di bagian meter in 5, dia agak lebih cepat. Kalau di sini bagian meter out 5, dia lebih lambat. Itu perbedaannya. Jadi majunya itu lebih lambat di meter out jika sama dalam jumlah kuantitas cekinya. Ini sama-sama 5 tadi. Oke, kita lihat. Nah, lebih pelan. Oke. Ini adalah meter out. Meter out itu di keluarannya ini meter, ini out. Jadi meter out. Keluarannya kita atur. Oke. Nah, posisinya itu dia ke bawah karena kan udaranya itu mengalir ke sini. Nah, jadi posisi yang ini, ini posisi V-nya ke bawah, kalau yang ini V-nya ke atas. Oke. Sehingga kan ini kan diaturnya ke atas, kita pengen ngaturnya ke atas gitu. Yang atas ini kita atur. Nah, kalau yang ini yang ke bawahnya kita atur karena dia kan majunya ke sini. Oke. Lanjut ke rangkaian ke 7. 7 ini rangkaian kendali mundur diperlambat. Nah, kebalikannya yang dari sebelumnya. Yang ini kita ingin majunya diperlambat. Oh iya, untuk catatan di sini flow meternya atau katup cekinya itu V-nya ke bawah karena kita pingin mundurnya ini diperlambat. Nah, kalau mundur ini kan dia alirannya dari sini, dari 2 masuk ke depan silinder baru ke belakang. Jadi dia di potnya ini jadi di keluarnya ini di meter atau di ceki kan udaranya dia gini kan ngelooping. Nah kita V-nya sini, kita ceki di sini. Jadi dia pelannya nanti di sini mulai dikecilin udara untuk keluarnya. Oke, kita coba. Oh ya, maaf, kita belum atur. Kita atur ke 5. Oke, kita coba. Ini mundurnya kan yang pelan. Nah, oke, mundurnya pelan. Nah, perhatikan posisinya, V-nya itu ke bawah sehingga udaranya itu yang ke bawah ini, sebelah sini yang ke bawah ini diperkecil di meterin. Nah, kebalikannya dari yang nomor 6 tadi, rangkaian 6 ini kan ke bawah juga V-nya, cuman ini lebih lambat kan sama nominalnya sama yang ini. Nah, kalau yang ini kan ke bawah juga, maksudnya keluarannya, sehingga ini lebih lambat. Intinya kalau meter out ini kuantitas cekinya sama, ini kan 5 semua nih, 5 semua kita pakai. Di meter out ini lebih lambat daripada meter in. Oke, itu kuncinya atau bedanya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, nampak lambatnya kan. Oke, lanjut ke rangkaian 8. Kita coba lagi. Oh, maaf, kita belum ganti ke 5. Ganti ke 5 dulu. Ya, itu coba. Nah, tuh arusnya kan sama-sama 5. Arusnya ini lebih lambat daripada ini, sehingga ini agak lebih cepat sedikit. Oke, kita coba. Nah, nampak kan? Nah, kesimpulannya meter in dan meter out ini bedanya
lebih cepat pergerakannya, lebih lambat pergerakannya di meter out daripada meter in. Meter in ini maksudnya meter out dan meter in ini pada kuantitas ceki yang sama, maka meter out ini lebih cepat, lebih lambat pergerakannya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan praktikum yang pertama di minggu pertama. Saya Syawaludin Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.